Hai, gue Niko, dan hari ini gue mau ngerakit sebuah PC. Jadi sebelum kita dive in untuk merakit PC-nya, gue mau ngasih sebuah backstory dulu kenapa gue decided untuk merakit PC gaming ini. Jadi backstory ini sebenarnya it's quite simple. Gaming has always been a big part of my life. And dari dulu gue suka main game, jenis apapun, misalkan itu dari game olahraga, game balapan, game action, game tembak-tembakan, itu selalu suka mainin gitu dari dulu. Dan dari SD kali, dari kelas 5 SD tuh nontonin youtuber gaming di YouTube kayak misalkan PewDiePie dan lain-lain. Tapi di saat kelas 5 SD itu masih belum terwujud mimpinya membangun PC ini. Dan 11 tahun kemudian setelah menyelesaikan kuliah, akhirnya bisa terwujud juga mimpi ini untuk merakit sebuah PC gaming. Belum gue punya PC ini, gue biasanya main game itu di MacBook. Cuman bisa main Dota, dan itu pun cuman ya 50 FPS, itu pun udah di low settings. Dan gue ngerasa emang udah waktunya ngerakit sebuah PC karena demand dari game sekarang tuh udah gede banget. Jadi akhirnya gue bakal ngerakit PC hari ini. Oke, jadi total biaya yang dikeluarkan untuk PC ini sebesar 8,5 juta rupiah. Semua part-partnya gue beli dari Tokopedia, dan semua link barangnya akan gue taruh di description video ini. Casing yang gue pakai untuk build ini adalah Techwear VXM V2 Pro yang berukuran MATX. Gue milih casing ini karena ukurannya yang cocok banget di meja, dan nggak terlalu besar kayak tower dan nggak terlalu kecil juga kayak mini ITX. Untuk spesifikasi dari casing ini terdapat 2 slot USB 3.0, 1 slot USB Type-C, dan yang terakhir untuk dust filter bagian atas sudah magnetik. Selanjutnya adalah motherboardnya yang menggunakan ASRock B450M Steel Legend, dan ini adalah motherboard dengan chipset B450 yang sesuai dengan soket AMD yaitu AM4. Prosesor yang gue pakai adalah Ryzen 5 5500 dengan 6 core 12 thread, dan prosesor ini udah cukup banget untuk gaming maupun streaming. Untuk mendinginkan prosesornya, gue memilih untuk tidak menggunakan stock coolernya, melainkan menggunakan fan dari Deepcool AG400 yang ARGB. Untuk power supply-nya, gue pakai dari Paradox Gaming yang relatif murah, namun sudah full modular dan sudah certified 80+ bronze. Untuk build ini, gue pakai GPU RX 6600 yang Sapphire Pulse. Gue beli ini second karena masih bagus dan juga masih bergaransi. Untuk penyimpanan, gue cuma pakai M.2 yang 1 tera biar nggak ribet urusan kabel. Untuk RAM-nya, gue pakai ADATA 16 GB dengan konfigurasi 2x8 dan kecepatannya 3200 MHz. Karena dari motherboardnya belum bisa Bluetooth dan Wi-Fi, jadi gue juga beli adapter Bluetooth dari Ugreen dan juga adapter Wi-Fi-nya. Oke, nextnya kita mulai masuk ke bagian dari ngerakit PC ini. Jujur ini pas pertama kali masukin CPU-nya ini lumayan agak panik dikit karena takut agak bengkok pinnya, namun untungnya aman. Nah, ini pas masang RAM juga rada kesusahan dikit karena udah sesuai arahnya tapi kok nggak ngeklik gitu. Tapi akhirnya bisa kepasang juga RAM-nya dua-duanya. Nah, ini alasannya kenapa storage-nya gue cuma pakai M.2 aja, karena dia nggak ribet, nggak ada kabel-kabel, cuma tinggal dimasukin ke slotnya dan tinggal di screw. Jadi nextnya ini adalah gue memasang bracket untuk fan-nya, namun bracket bawaan dari motherboardnya harus dicopot dulu, baru abis itu bisa gue pasang bracketnya dan gue pasang fan-nya.
udah mulai agak ribet dikit karena kita harus mulai nyolokin kabelnya. Dan yang bikin ribet adalah nanti ada kabel ARGB, dan itu untuk fan dari CPU dan fan dari casing ini terus digabung. Oke, sekarang udah waktunya naro motherboardnya di casingnya, dan jangan lupa kita pasang dulu IO shieldnya di bagian belakang. Untuk casing ini sendiri terdapat 6 mounting point untuk motherboardnya. Karena gue nggak pakai hard disk atau SSD lain, ini keyci bisa gue copot untuk mempermudah cable management. Nextnya gue memasang power supply-nya dari build ini, namun ini gue masangnya agak sedikit salah, jadi ini gue taruh duluan, tapi gue lupa naruh kabel-kabel yang modularnya itu. Jadi setelah gue pasang di sini, setelah gue obengin, akhirnya gue copot lagi dan gue pasang kabel-kabelnya yang bakal gue pakai di build ini. Jadi tadi urusan perkabelan di power supply udah selesai semua, dan sekarang gue mau masang GPU-nya. Tapi sebelum gue masang GPU-nya, gue harus ngukur dulu di bagian belakangnya itu pakai slot yang mana, paling ada 4 slot. Tapi ternyata ini gue salah ngukur, jadi yang gue copot yang paling atas dan yang kedua. Tapi ternyata pakainya itu yang kedua dan nomor 3. Dan untuk casing ini sendiri, yang paling atas itu bisa di-skrup lagi, bisa diobengin, tapi yang bawah-bawahnya itu harus dipatahin. Dan ini semua komponen udah terpasang, tinggal dicolok-colokin kabel dari power supply-nya. Setelah dipasang, ini hasil akhir dari cable management gua. Ya lumayan rapi lah ya. Tapi ternyata udah serapih ini masih harus gue bongkar lagi karena fan dari casingnya itu nggak mau nyala, dan ternyata keesokan harinya gue baru tahu solusinya bahwa fan-nya itu dicoloknya menggunakan kabel SATA, yang dimana itu merupakan colokan yang rada aneh untuk sebuah fan. Tapi akhirnya bisa nyala fan-nya semuanya. Tapi yang masih menjadi masalah adalah RGB dari casing fan-nya dan fan CPU itu nggak mau nge-sync. Dan sekarang bagian rakitnya udah selesai, gue tinggal setting di BIOS-nya untuk beberapa hal seperti kecepatan dari RAM-nya, dan abis itu gue mau install Windows-nya. Oke, jadi karena ini udah dipasang semua, komponen-komponennya udah di cable manage juga, jadi udah waktunya kita copot plastik covernya di bagian depan dan sampingnya.
Oke, halo. Jadi merakitan PC ini udah selesai semua, udah bisa dipakai untuk main game dan lain-lain. And personally gue puas dengan hasilnya, apa yang gue bikin sesuai dengan ekspektasi gue, sesuai apa yang gue butuhkan juga. Dan akhirnya ini si fan casingnya udah bisa diatur warnanya. Dari di sini ada reset switchnya ternyata untuk ganti warnanya. Terus di sini ada Gojo. Dan tapi untuk fan dari CPU ini itu harus diatur dari software ASRock-nya. Jadi itu aja untuk video gue kali ini. Semoga kalian suka, semoga membantu juga kalau ada yang mau ngerakit PC. And I'll see you in the next one. Bye-bye.